Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوان مقتام. يا رب ولن يضيق الرسول الله جاءوك بإيد الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا عالما بخلقه يا عالما بخلقه يا عالما بخلقه الطف بنا والمسلمين. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumul qiyamati wa wajhu kal badri. Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul du'ai alhamdulillah. La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina
min iqabi wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah perkenankan kembali kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita, ibadah kita, seluruhnya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin hari bertambah, usia bertambah, semoga kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan itu perbedaan antara Nabi Muhammad SAW itu ada 12. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan tanggal berapa Bapak? 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad SAW itu wafat pulang ke rahmatullah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Seluruhnya Nabi Muhammad SAW dari lahir, dari hijrah sampai wafatnya pulang ke rahmatullah itu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu merupakan angka karomat, angka yang baik yang membawa kebaikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Ayo kita analisa sama-sama. Kemarin kita telah membahas tentang perbedaan kita dengan Nabi Muhammad itu bedanya ada 12. Nah sekarang kita menganalisa lagi angka 12. Coba kita lihat rukun agama itu ada berapa? Rukun agama ada 3. Itu rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Itu rukun agama. Rukun agama itu 3. Yang pertama rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Rukun Islam ada 5. Terus ihsan ada 1. 6 tambah 5 11. Tambah 1 12. Nah, rukun iman itu isinya apa? Pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus beriman kepada Allah. Apa? Antu minabillah. Pertama iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikatnya. Terus iman kepada kitab-kitabnya. Terus iman kepada Rasulnya. Terus iman kepada kiamat. Terus yang terakhir qada dan qadar. Itu 6. Nah rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat. Ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ada syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada yang pertama itu syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Yang ketiga puasa bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Yang kelima pergi haji jika mampu. Itu 5, udah 11. Yang satu lagi ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu ka'annaka tara fa illam tara fa innallaha yara. Ihsan itu adalah kita merasa bahwa dalam pengawasan Allah. Allah itu kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi rukun agama itu 3, rukun iman 6, rukun Islam 5, ihsan 1. Jadi 12. Kalau umat baginda Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan yang 12 ini, iman, rukun Islam, dan ihsan, maka akan selamat dunia akhiratnya. Akan selamat dunia akhiratnya. Itu yang pertama. Melaksanakan rukun Islam, melaksanakan rukun iman, dan melaksanakan ihsan. Itu 12 jumlahnya.
Terus apalagi yang dianjurkan kita di dalam agama kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang 12 yang harus senantiasa kita lazimkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba kita hitung sama-sama. La ilaha illallah. La itu 2. Ilaha itu 3, 5. Illa itu hurufnya 3. Illa 2. Allah 4. Udah 12. Iya, 12 juga kan ya. Terus Muhammadur Rasulullah itu juga 12. Semuanya 12. Nah, syahadat tauhid itu 12, syahadat Rasul juga 12. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari, sehari itu ada berapa? Ada berapa? 24 jam. Siang ada 12, malam ada 12. Jadi manusia melakukan ibadah, melakukan kegiatan apapun, baik yang buruk, tidak pernah terlepas dari pantauan Allah dan tidak pernah terlepas dari siang dan malam. Karena siang itu jumlah waktunya 12, malam pun 12. Subhanallah. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala memprogram kelahiran Nabi Muhammad. Lahirnya, hijrahnya, wafatnya semua 12. Tujuannya apa? Supaya umatnya menjaga dan mengamalkan dari rangkaian agamanya yang berjumlah 12. Itu subhanallah. Terus apa manfaatnya kalau kita lazim melafalkan 12 dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ini manfaatnya. Di dalam beragama kita ini orang awam. Kalau orang-orang yang udah tingkatnya udah luar biasa beribadah kepada Allah, itu tidak mengharapkan apa-apa. Mengharapkan cuman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dia sholat lillahi ta'ala, dia duha lillahi ta'ala, dia tahajud lillahi ta'ala, dia baca sholawat lillahi ta'ala. Tapi kita yang awam, ketika kita melakukan ibadah, itu masih bercampur dengan urusan dunia. Ada yang minta dunia. Kalau kita sholat duha, niatnya selain ibadah kepada Allah apa? Minta dimudahkan urusan rezeki. Nah, kalau orang-orang yang sudah tingkatannya wali, dia ibadah nggak ada tujuan apa-apa selain lillahi ta'ala. Kalau kita niat sholat duha, minta dimudahkan urusan rezeki. Kita baca sholawat rezeki, minta supaya dimudahkan datangnya rezeki. Itu buat kita yang awam nggak apa-apa. Memang Nabi mengajarkan seperti itu buat kita supaya apa? Supaya kita itu semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintah dan Rasulnya kita untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah yang jumlah hurufnya itu 12. Di mana adanya keterangan itu? Keterangan itu adanya di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu Allahu ya'lamu mutqalabakum wa maswaakum. Ini perintah ayatnya. Fa'lam, ketahuilah olehmu sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Fastaghfir, maka minta ampunlah kepada Allah lidzambika walil mu'minina, dan juga orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan juga orang mukmin perempuan. Nah, jadi fadilahnya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita tadi zikir bersama. Kita disunnahkan itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Manfaatnya apa?
Lidzambika, Allah akan mengampuni dosamu, walil mu'minin, dan juga dosa-dosa orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan juga dosa orang mukmin perempuan. Jadi kalau di masjid, di mana tempat zikiran, di lingkungan, di tetangga ada takziah, ada tahlilan, ngucapin la ilaha illallah, itu orang yang hadir pada saat itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, orang yang mendengar di lingkungan itu yang muslim itu juga dosanya diampuni oleh Allah berkat saudaranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita barangkali nggak punya dosa, barangkali ini mah nggak punya dosa besar, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan, maka manfaatnya itu yaghfiru li ahlihi wali jirani. Yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu diampuni dirinya. Kalau dia nggak punya dosa besar, udah diampuni dosanya, tapi istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang 12 huruf tadi, maka Allah mengampuni untuk keluarganya. Jadi orang yang ada di keluarganya diampuni dosanya oleh Allah. Istrinya, anaknya, siapa lagi yang ikut sama dalam keluarga itu, umpama mertuanya, bapaknya, itu diampuni oleh Allah berkat orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa lagi yang diampuni oleh Allah? Wali jironihi, dan juga tetangga-tetangga orang yang lazim mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kita yang awam, kita beribadah harus ada sugesti. Sugesti itu apa ya? Daya tarik lah. Ya, sugesti itu daya tarik. Ya, supaya kita apa? Rajin. Supaya kita rajin beribadah, supaya kita rajin berzikir. Nah, kalau kita membaca zikir itu la ilaha illallah, dosa kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita rajin mengucapkan la ilaha illallah. Berapa kali yang disunahkan oleh Nabi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yaitu yang disunahkan oleh Nabi mi'ata marrotin, 100 kali. 100 kali. Jadi ketika mau berakhir waktu siang 100 kali. Kapan itu mau berakhir waktu siang? Mau waktu siang berakhirnya maghrib. Ya, pada maghrib 100 kali. Terus kapan lagi disunahkan mau berakhir waktu malam? Kapan itu? Subuh. Jadi kita disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu 100 kali ba'da maghrib, ketika berakhir waktu siang, dan ketika berakhir waktu malam subuh, itu la ilaha illallah 100 kali. Ini kalau kita mengamalkan 100 kali. Yang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi. Kurang boleh nggak? Boleh, karena perkara sunnah. Lebih boleh nggak? Boleh, ya. Tapi yang pas itu minimal yang Nabi sampaikan, jangan kurang sehari semalam itu berakhir waktu siang, yaitu la ilaha illallah 100 kali, berakhir waktu malam juga 100 kali. Ini kalau, nah kita itu tradisi kita keindonesiaan, kita membaca zikir panjang itu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ba'da isya, ba'da zuhur, ba'da asar, itu kita baca zikirnya pendek. Kenapa kita baca zikir kalau ba'da maghrib itu rada panjang, ba'da subuh juga rada panjang? Itu biasanya kalau panjang itu disambung dengan apa setelah ayat kursi? Pertama membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, membaca An-Nas 1 kali, disambung dengan
surat Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim, disambung dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus disambung dengan akhir surat Al-Baqarah. Bisa dari lillahi, bisa juga dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sambung lagi dengan syahidallah terus sampai akhir. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya kalau zikir panjang kita baca ba'da maghrib, kalau zikir panjang kita baca ba'da subuh, itu manfaatnya menghindari dari gangguan setan dan menghindari dari gangguan ilmu hitam. Ini merupakan tameng. Kalau bahasa sekarang apa namanya itu? Orang yang kemasukan jin bisa di apa namanya? Di ru'yah. Nah kita itu ngeru'yah sendiri. Jadi kita itu nggak usah pakai ngeru'yah. Kalau kita istiqomah zikir ba'da maghrib, ba'da subuh, zikir panjang, dengan sendirinya badan kita sudah terru'yah. Terru'yah. Kalau kita bacanya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, terus Al-Baqarah awal, terus sambung dengan ayat kursi, disambung dengan surat Al-Baqarah akhir. Itu dengan sendirinya akan menjadi tameng, menjaga perisai buat diri kita dari gangguan setan, dari gangguan ilmu hitam. Itu akan menjadi ru'yah diri kita. Itu seperti itu. Jadi yang terpenting adalah istiqomah. Nah begitu juga kalimat la ilaha illallah ini, kalau kita baca ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100, itu manfaatnya cukup besar. Ini ada 4 manfaatnya di sini, nanti saya sampaikan. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu yang jumlah angkanya jumlah hurufnya 12, itu manfaatnya besar untuk kehidupan dunia kita dan juga untuk manfaat akhirat kita. Nah, tinggal kita ngamalin. Kita itu di masyarakat ikuti tradisi yang baik yang ada di lingkungan, ikuti aja. Ya, ikuti aja. Semuanya orang-orang tua kita, ulama kita dulu membuat tradisi itu pakai dalil. Ya, cuman orang-orang tua kita dulu itu nggak nunjukkan dalilnya, tapi nunjukkan contohnya. Ya, nunjukkan contohnya. Sebagai contoh kecil, ini tradisi orang Jawa. Ulama-ulama Jawa itu kalau sore, ba'da asar mau maghrib itu mereka rapi-rapi, bebenah rapi-rapi, nyiram, nyapu, itu dilakukan oleh ulama orang-orang Jawa. Itu mereka tidak menunjukkan dalil, tapi mereka langsung kasih contoh. Manfaatnya apa? Kalau rumah kita masuk waktu malam dalam keadaan bersih, maka rezeki yang ada di rumah kita akan tentram. Syukur-syukur nambah. Ini ulama kita nggak memberikan dalil, tapi langsung contoh. Nah, ulama kita, tradisi ulama kita di Jawa itu, orang-orang Jawa itu, mereka itu kalau ada tamu datang ke rumahnya, itu mereka lakukan. Karena tamu itu datang membawa rahmat, membawa kebaikan, pulang dosa di tuan rumah, dosa tamu itu diampuni oleh Allah. Ini dilakukan oleh orang-orang tua kita. Ini saya dapat dari kiai-kiai Jawa. Mereka tidak menyebutkan dalilnya, tapi mereka langsung kepada contoh. Kata ulama Jawa itu, kalau ada tamu itu, pertama yang disiapkan itu supaya dosa kita diampuni oleh Allah, dosa dia diampuni oleh Allah. Yang pertama harus disiapkan katanya apa? Paruh, lunggu, sugu. Ini bahasa Betawi atau bahasa Jawa? Hah? Jawa apa? Sunda, Betawi atau Jawa? Jawa. Paruh, lunggu, sugu. Ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini. Paruh itu kalau ada tamu di rumah kita seneng
dengan wajah yang berseri-seri datang ke rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana mas? Silakan, silakan, silakan. Bahasanya yang enak, ya. Bahasanya yang enak. Jangan tamu datang, ya, iyalah, geda ini mah kelihatannya minjem duit ya ini mah ini tamu ini. Jangan begitu, jangan bersangka. Siapapun yang datang sambut dengan baik, dengan wajah yang berseri-seri. Ya, yang kedua, apa yang disunahkan itu setelah paruh disuruh lungguh. Lungguh itu disediakan tempat. Monggo mas, silakan duduk, silakan duduk, disilakan duduk. Setelah disilakan duduk, itu apa? Yang ketiga, suguh. Ya, dikeluarkan sesuatu yang dimiliki. Ya, disiapkan minuman. Ya. Nah, kita ini barangkali ada kita yang sibuk punya pembantu di rumah. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, barangkali yang menyiapkan minuman itu anak kita, yang menyiapkan makanan itu istri kita atau pembantu di rumah. Tapi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemuliaan memuliakan tamu itu? Caranya ketika air disuguhkan, kita airnya diturunkan, monggo mas, atau kita yang menurunkan air itu dari tempatnya. Ini saya dicontohkan oleh guru-guru saya. Dia ketika ngambil air dari dapur, dari pawon itu dari dapur, yang ngambil santrinya. Tapi ketika mau menurunkan air, Pak Kiainya sendiri. Monggo mas, diunjuk, monggo silakan diunjuk. Silakan diminum. Itu pakai tangan beliau. Ya, pakai tangan beliau. Ini mereka tidak jelaskan secara dalil. Tapi ini merupakan akhlak. Cara kita mengamalkan agama kita. Jadi kalau kita bersikap tamu seperti itu, dengan wajah yang berseri-seri, disiapkan tempat duduk, disiapkan apa yang kita punya, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiah kita memuliakan tamu. Seperti itu, subhanallah. Ini akhlak. Ini saya dapatkan akhlak kayak gini dari orang Jawa. Saya dapatkan dari orang-orang Jawa. Orang bahasanya juga Jawa, paruh, lungguh, suguh. Saya dapatkan hadisnya itu, siapa orang yang memuliakan tamu dengan wajah yang berseri-seri, disiapkan tempat, maka seluruh dosa penghuni rumah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya kayak gitu. Nah, saya dapatkan contohnya dari Jawa. Tapi keterangannya saya dapat setelah kita dewasa. Subhanallah, ini akhlak, ini tradisi. Yang punya kayak gini, ini ulama Indonesia. Kalau ulama-ulama lain nggak ngamalkan ini. Kalau ulama-ulama kita, ketika ada tamu, dia pakaiannya masih pakaian kaos. Ketika ada tamu, dia masuk ke dalam wudu. Dalam keadaan suci, dia wudhu pakai pakaian. Ada kalanya pakai baju koko, ada kalanya pakai baju batik. Yang tadi pakai kaos. Waktu bersih-bersih dia pakai kaos. Kaos segini nih, kaos pendek. Bersih-bersih pakai kaos. Pas tamu datang, waalaikumsalam. Monggo pinara, silakan masuk. Dia langsung ke dapur, wudhu, pakai baju batik, pakai baju koko ada kalanya. Itu adabnya kepada tamu. Nah, itu kalau kita bersikap seperti itu kepada tamu, maka dosa-dosa kita dan dosa tamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita amalkan, ini sederhana, tapi manfaatnya besar. Jadi jadi 12 kata, 12 huruf dari la ilaha illallah, kalau diucapkan sehari, pagi 100, ba'da subuh 100, ba'da maghrib 100, itu manfaatnya diampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dan dosa-dosa tetangga kita. Jadi bersyukur saudara kita yang
Mungkin nggak ke masjid, tapi di masjid dia mendengarkan kalimat la ilaha illallah yang jikirannya bersama, maka ketika dia dengar kalimat itu, dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Yang kelihatan nih buat kita, yang kelihatan, yang bisa dirasakan. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir siang hari 100 kali, di penghujung malam 100 kali, yang kedua ditajlibir rizki, mendatangkan, memudahkan datangnya rezeki. Ini nih kita nih, ini ya kita ya, sering-sering orang itu kalau dikatakan berkah kalau hartanya banyak, iya. Kalau dilihat kerjanya enak, itu namanya hartanya berkah. Padahal yang namanya rezeki itu, jamaah sekalian Bapak Ibu, itu ada 4. 3 diberikan di dunia, 1 diberikan di akhirat. Rezeki yang paling rendah itu, rezeki yang paling bawah yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita dapatkan, Allah berikan kecukupan rezeki. Rezeki harta, kerjaan, fasilitas dunia tuh kita miliki, itu rezeki yang paling rendah. Duitnya banyak, kendaraan punya, rumah bagus, ya, kerjaan enak, itu rezeki yang paling rendah, ya, rezeki yang paling rendah. Rezeki yang kedua, tingkatan kedua, yaitu nikmat sehat dan panjang umur. Nggak ada artinya kalau kita nggak sehat, nggak panjang umur. Duit banyak, rumah bagus, nggak panjang umur. Kira-kira buat siapa? Rebutan anak, ya. Tapi kalau kita sehat, panjang umur, harta, rezeki yang tadi pertama yang kita miliki, itu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Syukur-syukur rezeki yang kita miliki itu bisa dijadikan manfaat untuk taat kepada Allah. Guru-guru kita itu berdoa, di dalam doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika parohi wa sururi. Ya Allah, jadikan ketaatanmu, ketaatan aku kepadamu di dalam kesenanganku. Jadi kita punya harta, punya senang, tapi dalam rangka taat. Itu yang penting. Jadi harta, kita punya harta banyak, rumah bagus, tapi untuk taat kepada Allah. Itu bahagia namanya dalam rangka taat. Jadi harta yang kedua, rezeki yang kedua itu apabila kita itu dikasih sehat, dikasih nikmat panjang umur. Yang ketiga, rezeki yang kita miliki, yang mudah-mudahan kita punya semua ini, diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Ini rezeki yang paling berharga. Nggak ada artinya harta berlimpah, rumah bagus kalau anak cucu nggak taat. Nggak ada artinya harta numpuk, jabatan bagus kalau anak enggak soleh dan solihah. Harta ada, anak soleh dan solihah, udah surga dunia. Ya, orang ada hartanya banyak, tapi anaknya narkoba, bahagia enggak? Enggak ada, enggak bakal bahagia. Maka anak itu merupakan harta yang ketiga tingkatannya yang menjadikan orang itu bahagia dunianya. Makanya ibu, kita itu punya anak, punya cucu, yang sering dekat sama anak cucu kita siapa? Bapak apa ibu? Ibu. Yang suka marah sama anak, sama cucu siapa? Ibu. Iya. Kalau sama cucu insya Allah nggak pernah marah. Ya, kalau bapaknya, ibunya pasti bisa marah sama anaknya. Tapi nenek kakeknya nggak pernah marah. Nggak ada cerita nenek marahin cucu. Makanya kalau anak kita dititipin sama kakek neneknya nggak bisa mandiri. Kenapa? Karena saking sayangnya, saking cintanya. Kalau kita marah ke anak kita, jangan sekali-kali ibu keluar dari mulut kita itu sumpah yang nggak bagus, sumpah yang buruk. Bersumpahlah berkatalah kata yang baik. Ini ada sebuah cerita. Ada Imam Sudes, Imam Masjidil Haram,
dulu itu waktu kecil-kecilnya kayak seperti ini nih, anak-anak seperti ini, umur berapa ini? Umur 3 tahun, 4 tahun, itu anak-anak sedang nakalnya. Ibunya Imam Sudes ini senang sama orang alim, senang sama orang ibadah. Satu ketika ibunya Imam Sudes kecil ini ngundang Imam Masjidil Haram datang ke rumahnya, dijamu makan, disiapkan makanan, disiapkan sayuran, disiapkan rendang, mungkin opor ayam sudah disiapkan. Nah, si Sudes kecil ini nakalnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Ketika masakan itu sudah disiapkan oleh ibunya, akan dijamu kepada tamu, udah ada di meja makan, udah disiapkan oleh Imam Sudes. Masakan itu diauri pasir. Jadi bukan diauri bawang ibu sama anaknya, tapi diauri pasir. Kira-kira ibu, kalau ibu punya anak seperti itu, datang tamu, makanan udah disiapin, sama anak kita diaurin tanah, kira-kira kita apain bu? Bu, kita gebugin, kita jewer, atau kita cubit, itu umum. Tapi ibunya Imam Sudes kecil ini, apa yang keluar dari ibunya? Subhanallah, pinter amat sih ini anaknya. Nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Tuh, keluar dari lisannya doa. Padahal kenyataannya anaknya apa? Bader, yang beling. Padahal anaknya nakal, tapi yang keluar dari lisan ibunya selalu kalimat-kalimat yang baik. Iya. Pada saat itu saking marah ibunya keluar, nanti kamu kalau dewasa, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya setelah dewasa, sudah kecil, nanti jadi imam Masjidil Haram. Ini karena keluar dari lisan ibunya doa. Makanya ibu yang dekat sama anak, yang dekat sama cucu, senakal apapun anak kita, senakal apapun cucu kita, keluarlah dari lisan kita yang sifatnya doa. Karena apa yang keluar dari lisan ibu itu merupakan doa untuk anak. Kalau bapak doa juga, tapi bapak menjarah ketemu sama anak. Nggak seperti ibu, ya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak punya anak 5, ngurusin anak 5 sudah bingung. Tapi ibu-ibu, subhanallah, 5 keurus semua bu ya. Iya, punya anak 5, ibu punya duit 100.000, bisa keurus nggak bu? Bisa. Dapur ngebul, anak tetap sekolah. Coba bapak-bapak punya duit 100.000 sehari, disuruh ngurus anak 5, kira-kira keurus nggak? Nggak bakal keurus. Daripada ngurus anak, lebih baik dibeliin umpan untuk mancing kalau orang laki. Iya, tapi ibu-ibu subhanallah, maka kita bersyukur kepada Allah apabila di dalam rumah tangga kita dianugerahi istri yang solihah. Istri yang solihah kita peroleh kalau kita sebagai suami soleh dulu. Kalau kita soleh, nanti Allah anugerahi juga pendamping yang solihah. Tapi kalau kita nggak soleh, ya sulit untuk mendapatkan pendamping yang solihah. Ini contoh. Jadi apa yang keluar dari lisan seorang ibu itu merupakan doa, merupakan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dari lisan ibu doa-doa yang baik. Ibu, ini saya ingatkan kembali, kita itu seorang ibu sering nggak ngusap kepala cucu? Bu, sering ngusap badan cucu nggak? Ngusap badan anak sering nggak? Pakai doa nggak? Enggak. Itu kalau sambil ngusap ibu, itu ada doanya. Doanya supaya anak kita pinter, supaya cucu kita sehat, itu ada doanya sambil ngusap. Ya, sambil makan bedak, itu ada doanya. Bukan seusap-usapnya, bukan kasih bedaknya. Doanya apa? Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil gorein bedak cucu, gorein bedak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun iya hatta matla'il fajr. Itu doa ketika kita
mengusap-ngusap badan anak kita, ngusap-ngusap badan cucu kita. Ini diamalkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi itu doanya. Nah, kalau anak kita, cucu kita kurang sehat, perutnya kembung, itu atau dadanya sesek, itu biasanya kita kasih apa, Bu? Minyak telon, terus apa lagi? Minyak kayu putih. Itu ketika kita ngusap itu memberikan minyak telon, memberikan yang namanya minyak kayu putih, itu ada doanya. Doanya apa? Itu surat Al-Insyirah. Dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini doa ketika kita ngusap, ketika kita memberikan sesuatu obat buat anak kita, buat cucu kita. Ini sederhana, ini diamalkan oleh orang-orang tua dulu. Ya, orang tua dulu itu nggak susah-susah. Anaknya sakit dulu ya nih, anaknya sakit perut, obatnya apa? Bawang merah sama minyak tanah. Iya, diborehin tuh, pakai bawang merah. Itu doanya itu. Yang terpenting adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi manfaat yang kedua, kalau istiqomah ba'da maghrib, ba'da subuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang jumlahnya 12 huruf, manfaat yang kedua dimudahkan datangnya rezeki untuk keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Ini tradisi yang dari agama yang ditradisikan oleh orang-orang tua kita, oleh ulama-ulama kita dulu. Kita sebagai anak, sebagai penerus, tinggal ngikuti saja. Gak usah nanya dalil, ini ada dalilnya enggak? Gak usah, semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Karena orang-orang tua kita dulu itu mereka bukan orang bodoh, mereka semuanya orang-orang alim, cuman mereka pendiam, nggak seperti sekarang. Ya, semuanya pakai hati. Ya, pendidikannya nggak tinggi, tapi yakinnya luar biasa. Kalau orang sekarang pendidikannya tinggi, tapi yakinnya yang kurang. Makanya ilmu itu ada cuman di lisan, nggak ada di dada. Ya. Adanya di lisan, nggak di dada. Tapi kalau di dada, insya Allah doa-doa yang dia miliki itu manjur, mandi, mujarab. Ya, kembali kepada keyakinan, kembali kepada zikir yang istiqomah. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini, kaji kita pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, berkenaan dengan makna 12 Rabiul Awal. Demikian, barangkali ada yang ingin disampaikan, mangga. Oh iya, cukup ya, udah isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi syafaatil Fatiha wa bi mu'jatil Fatiha. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.